Selamat malam semuanya. Saya Ines dan pada kesempatan kali ini saya hanya mau mengungkapkan sesuatu yang beberapa waktu ini saya rasa mengganjal. Jadi saya melalui akun YouTube, apabila ada yang mendengarkan mengenai kebebasan beragama atau kebebasan mengeluarkan pendapat, itu semua kan diatur oleh undang-undang di negara berideologi Pancasila ini. Jadi sekarang ini karena kebebasan berinteraksi di media sosial itu sangatlah terbuka lebar ya, dan perlu diingat bahwa semua itu sebetulnya ada batasan-batasan, yaitu masing-masing individu ini kita dijaga oleh adanya hukum, diatur juga oleh adanya undang-undang, dan kita juga dilindungi oleh negara, dilindungi oleh kedaulatan negara ya. Jadi saat mengeluarkan pendapat, apalagi sesuatu yang sudah menyinggung SARA, itu seharusnya kita semua aware, karena kita kan pernah mengalami era Orde Lama, kemudian Orde Baru. Nah itu sebetulnya anak-anak zaman sekarang, dari yang milenial, kemudian apa ya istilah-istilahnya, pokoknya yang sampai Gen Z, Gen Y, entahlah, itu harus belajar sejarah lebih tekun. Maksudnya kalau memang pekerjaannya seperti itu ya, maksudnya pekerjaannya adalah sesuatu yang mau mengkritik, atau pekerjaannya memang kritikus, yang mau mendapatkan ijazah dalam mengkritik atau mencoba mengorek-orek SARA pihak lain, suku agama, ras agama lain, begitu dia juga harus itu dulu banyak banyak memperdalam ilmunya dulu ya, sebelum mengolek-ngolek punya yang lain, karena kan pihak lain sendiri itu di negara ini masih terlindungi hukum dan memiliki hak asasi manusia, HAM, yang dilindungi oleh hukum ya di negara kita yang berdaulat. Jadi kalau mau mengorek-ngorek agama, lalu saling baku hantam dengan komentar-komentar, apalagi banyak konflik di luar negara kita yang membuat kita makin mencoba untuk membenarkan, mempertajam kebenaran agama sendiri, dan merendahkan atau mencoba memperlemah kepercayaan pihak lain, itu harusnya ya lebih bisa dipikirkan kembali. Untuk selanjutnya saya juga mau mengatakan pesan juga untuk pihak-pihak yang semakin ingin baku hantam itu dengan komentar-komentarnya, agama saya lebih baik, agama kamu enggak. Sekarang begini loh, agama itu suatu kepercayaan yang mana orang-orang memeluk suatu agama berdasarkan konsep yang ada di dalam dirinya, yang mana dia meyakini hal itu secara spiritual. Dan saya percayanya ini loh, dengan saya percaya ini nggak cuma ini, jadi saya menyikapi segala sesuatu ya sesuai dengan saya mempunyai suatu kepercayaan seperti ini, dengan karakter saya yang seperti ini. Jadi misalnya ya, saya gitu, katakanlah saya masuk di agama Katolik, kemudian saya makin
dewasa, makin berjalannya waktu usia, saya juga mengalami perjalanan yang membuat saya tetap berada di jalur Katolik. Jadi itu adalah kepercayaan saya, terlepas agama saya benar, agama saya tidak benar, itu kan lebih ke kepercayaan orang ya. Jadi nggak bisa agama Muslim mengatakan ke saya kamu masuk neraka karena kamu nggak sholat, karena kepercayaan saya Katolik gitu. Saya merasa terselamatkan kalau saya berdoa rosario. Ya terserah agama Muslim bisa mengatakan itu ke sesama Muslim ya. Sesama Muslim mungkin individu tersebut seorang budayawan yang membuat kemudian budayawan tersebut melalui akalnya yang sudah ditambah dengan beberapa pengalaman budaya, pengalaman kultur beraneka ragam, membuatnya nggak apa-apa nih saya nggak sholat, yang pasti saya ada amal, yang pasti saya menjalankan rukun Islam yang lebih touching orang-orang yang membutuhkan, saya bayar zakat, saya beramal, saya pergi haji, saya pergi umrah, tapi saya nggak menekuni sholat 5 waktu, yaitu karena pemahaman dia di Muslim. Tapi nggak apa-apa misalnya mengatakan kamu harus lebih mempertajam agama dan imanmu dengan sholat, ya sama-sama Muslim ya, it's okay. Kalau diberikan gambaran kalau kamu nggak 5 waktu sholatnya, kamu nggak sempurna di sana, nanti mempertanggungjawabkan gimana. Tapi nggak bisa hal itu dikatakan dengan individu yang secara ham ya, dia memeluk agama lain yang di situ tidak diajarkan sholat dari bayi gitu. Nggak bisa dikatakan orang tersebut akan masuk neraka. Lah sekarang orang Hindu, orang Buddha itu kan juga nggak sholat gitu ya. Jadi bisa dibedakan lah dari gambaran ini gitu. Lalu nggak apa-apa juga misalnya mengatakan katakanlah banyak sekali ya, atau mungkin ini adalah kita itu agama yang menyempurnakan kitab kamu misalnya ya, nggak apa-apa ya secara garis besar misalnya mengatakan menyempurnakan begitu. Cuma benar tidak kitabnya mengatakan saya paling sempurna dari kitab sebelumnya misalnya begitu, karena perlu dilihat dulu juga kata paling sempurna di situ. Sebelum mengatakan paling sempurna itu kan sesuatu yang lebih rata-rata atau di bawah gitu kan. Jadi kalau sudah menyangkut kelebihan, rata-rata, bawah, bahkan agama Buddha sendiri kan juga mengatakan bahwa sesuatu itu perlu dipelajari lebih dalam ya, mengapa seseorang bisa mengatakan ini yang paling, ini yang lebih, ini yang kurang, ini yang rata-rata begitu. Itu saja di suatu kepercayaan itu perlu digali lebih dalam untuk mengkonsep sesuatu seperti itu. Jadi kalau di pihak lain mengatakan punya aku lebih sempurna dari kamu, ya dibaca dulu. Berarti kan kitab yang dibilang kurang sempurna itu dipelajari dulu ya sebelum bisa mengatakan gue lebih bagus gitu. Kecuali kalau belum 100% mempelajari kitab yang dibilang kurang sempurna dari punyanya, karena itu kan menyakiti hak asasi manusia juga loh sebetulnya. Belum, dan hal-hal dari kecil itu kemudian merambah dari kebebasan mengeluarkan pendapat di depan umum yang sepertinya sudah mengabaikan bahwa setiap orang itu dalam suatu konsep kenegaraan itu diatur oleh undang-undang, kemudian dalam suatu komunitasnya internal begitu mengatakan atau istilahnya mengomentari atau
gibahin gitu ya, entah yang positif entah negatif, yang pasti namanya mengulik kepercayaannya pihak lain dalam komunitas tersebut. Tidak istilahnya dalam suatu perkumpulan yang seharusnya membahas pelajaran ilmu agamanya sendiri agar lebih tajam, agar lebih kepercayaannya lebih ngena, agar tata keramanya lebih dapat, sikapnya lebih baik, tapi justru itu dibuat jadi nonsens karena dalam suatu perkumpulan ngulik-ngulik kepercayaannya pihak lain, yang kemudian 1 jam 2 jam ceramah hanya dipakai untuk ngulik agama lain, yang mana padahal harusnya berpikir agama lain ini dilindungi HAM karena dia diizinkan secara resmi, bahkan ada badannya sendiri ya, ada ada misalnya seperti Muslim Islam, ada MUI Majelis Ulama Indonesia, terus ada KWI, begitu kan, ada kan, itu dipelajari kan. Jadi ada badan-badan sendiri yang mengurusi tiap-tiap agama tersebut. Jadi kalau dalam suatu perkumpulan yang harusnya kita mempertajam ilmu agama sendiri, tetapi justru digunakan untuk ini ngulik-ngulik pihak lain, yang ngulik-ngulik nggak apa-apa kalau ngulik-ngulik sejarah. Nah nanti kan itu sebetulnya ada dua reason ya mereka melakukan seperti itu. Tapi kalau itu dilakukan secara benar, itu sebetulnya rumput tetangga kelihatan dari sini nih gitu, entah kelihatan lebih hijau atau lebih ungu, tetapi mereka kan sebetulnya terpesona dengan rumput tetangga lain itu. Nah hati-hati kalau terus malah ini ya jadi bablas ikut agama lain tersebut. Tapi kalau kemudian karena kita di sini kan sebetulnya beragama itu bertujuan agar kita hidup lebih baik, lebih tawakal, agar hidup kita tidak menyakiti pihak lain, agar hidup kita lebih selain lebih tenang untuk diri sendiri, lebih tentram, kita kan dapat bersikap lebih dewasa, lebih baik, lebih soleh, lebih bisa dekat sama yang maha kuasa pencipta kita ya, lebih dapat perlindungannya, lebih dapat memohon perlindungannya. Jadi nggak ada agama mengajarkan ayo kita gibah, ayo kita hancurkan yang lain, agar kita, itu berarti ayo kita berperang, ayo kita jadikan wilayah ini punya kita sendiri. Itu sebetulnya sudah dijadikan politik sebetulnya. Jadi agama yang kita anut kalau sudah pembesar-pembesarnya sudah mengajari itu sebetulnya sudah politik wilayah gitu kan. Jadi sekali lagi ya, saya hanya mengingatkan di era ini yang sudah lebih 20 tahun setelah milenium ya, milenium tahun 2000 misalnya, ini sudah 2024, itu kan sudah 24 tahunan ya dari tahun 2000. Itu jangan semakin kita dibelenggu oleh kebebasan yang justru itu semakin memporak-porandakan. Kita kan Pancasila ya, jadi kalau memang mau mengkritik agama lain itu salah, ya agama lain itu salah begitu ya. Sebetulnya balik lagi, setiap agama, setiap kepercayaan itu ada sejarahnya masing-masing. Dia tercipta dari suatu kultur wilayah yang seperti apa, dan yang nggak sama gitu. Katakanlah misalnya Kristiani dan Muslim gitu, Isa dan Yesus misalnya digambarkan berbeda, ya it's okay gitu kan, maksudnya nggak apa-apa. Yang satu dari Lewi, yang satu tidak disalib, yang satu disalib. Nah kalau yang dari buyutnya sendiri, misalnya katakanlah yang dari kepercayaan Yudaisme atau Yahudi itu tidak disalib gitu kan, maksudnya tidak percaya
Yesus Mesias, ya memang pada saat itu kejadiannya seperti itu. Ada yang mereka tidak percaya dan ada yang percaya karena melihat sendiri, ada yang percaya karena mereka memang saat itu menyertai dan mengalami penampakannya sendiri. Dan itu semua kan waktu itu nggak ada YouTube atau nggak ada alat-alat elektronik lain yang mengabadikan, itu semua kan dari mulut ke mulut ya. Dari dulu kan itu zaman dulu sekali, zaman 1 Masehi kan belum ada elektronik yang bisa ini. Jadi kalau nggak apa-apa kamu nggak percaya Yesus disalib, ya it's okay, berarti Nabi Isa itu nggak disalib, ya sudah kamu muslim gitu aja. Yang percaya Yesus disalib terus percaya akan kebangkitannya, masuk Kristiani, ya berarti itu kepercayaannya dan itu semua hak asasi manusia. Jangan kemudian yang percaya disalib disalahkan atau yang nggak percaya nggak disalib disalahkan, ya nggak seperti itu juga. Itu nanti kan jadinya berperang gitu. Oke, terima kasih teman-teman, semoga ini bisa jadi bahan perenungan juga untuk generasi berikutnya. Dan jangan lupa berdoa rosario. Dadah untuk yang Katolik.